Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Farandika Rohdimansyah, NRP 2103097. Saya dari kelas TI D3 PJJ AKA. Pada video ini saya akan menerangkan bagaimana membuat plugin pada WordPress. Modul pertama adalah pengenalan. Yang pertama, install WordPress terlebih dahulu, lalu membuat database-nya, dan jangan sampai lupa username dan password untuk masuk ke WordPress-nya. Lalu yang kedua, kita menuju ke modul 1, yaitu membuat plugin WordPress. Pertama, membuat sebuah folder baru. Pada folder WP Content tersebut dengan nama plugin, lalu di dalamnya plugin buat lagi file dengan nama pjj aka plugin seperti gambar berikut. Kedua, membuat dua file .php baru di folder pjj aka plugin, yaitu file index dan pjj aka plugin seperti gambar berikut. Selanjutnya, mengetik codingan seperti ini dengan nama author, nama sendiri, yaitu nama saya sendiri, nama Indi Farandika. Jika sudah, selanjutnya buka web browser, ketikkan alamat localhost WordPress WP admin. Lalu akan muncul tampilan berikut. Dapat dilihat pjj aka plugin sudah muncul. Pada bagian bawah kode. Kemudian download Composer. Setelah itu buka terminal, ketikkan Composer init. Setelah itu isikan form-form yang tersedia pada Composer. Kemudian akan terbuat sebuah composer.json. Dan ini adalah hasil dari instalasi dengan Composer. Terdapat folder inc, API, callback, folder base, folder packs, folder templates, dan vendor. Lalu edit activate.php dan deactivate.php dengan menambahkan source code seperti berikut. Kelas tersebut nanti akan dipanggil saat plugin diaktifkan. Selanjutnya, membuat file admin.php di dalam folder page dan mengetikkan seperti ini, di mana terdapat 3 function untuk menambahkan menu ke halaman admin. Function register akan menambahkan ke admin menu dengan cara memanggil function add admin page, dan salah satu isi dari add admin page adalah file admin.php yang berada di folder templates. Lalu mengedit file init.php dengan mengetikkan coding seperti ini, di mana berfungsi untuk memanggil kelas-kelas yang akan digunakan di plugin. Selanjutnya, silakan buka kembali web browser yang sudah dibuka tadi. Silakan aktifkan plugin yang sudah dibuat, dan output akan seperti ini. Pada modul 2, memperbaiki struktur plugin dan membuat kelas variabel pengganti. Pertama yang dilakukan yaitu merubah file pjj plugin.php, tambahkan source code pada baris ke-31. Selanjutnya, buat file baru bernama settinglinks.php pada folder inc/base dan ketikkan source code berikut. Selanjutnya, mengupdate file ini.php pada line 12 seperti ini.
Selanjutkan update aktif dan deaktif seperti ini di file pjjak plugin. Kemudian mengupdate file-file yang menggunakan konstan sebelumnya. Salah satu file yang menggunakan adalah file setting link.php yang akan di folder inc base seperti berikut. Tampil plugin setelah ditambahkan menu setting ada pada bagian bawah gambar source code. Tampilan ketika menu ini adalah tampilan ketika menu setting diklik, maka akan tampil seperti di bawah ini. Akan muncul halaman yang dituliskan pada file template admin.php. Modul 3, mengupdate menu pjjak pada area admin. Pertama, buat folder baru yang bernama API atau folder yang sudah di-generate pada komposer tadi. Selanjutnya ubah nama setting, mengisi kode setting api.php, kodenya seperti ini. Agar settingan dapat digunakan, kita perlu memanggil di kelas yang akan memanfaatkan settingan API tersebut. Pada plugin ini akan kita gunakan pada kelas admin yang di folder inc-base. Update file admin.php tambahkan pada baris ke-13, yakni dengan memanggil setting API. Lalu tambahkan lagi baris ke-17 dan 21 untuk variabel setting dan page. Lalu tambahkan baris ke-25 sampai baris 29 dengan membuat function construct. Matikan atau nonaktifkan pada function add admin page, admin index, dan admin action. Selanjutnya yaitu pada tugas dengan perintah untuk menambahkan menu di bawah menu pjjak dengan nama menu setting pjjak dan hasil output seperti ini. Modul 4, membuat submenu admin, di mana akan merubah atau mengedit di dua file, yaitu di file setting api.php dan admin.php. Pada file setting.php, menambahkan sebuah kelas variabel baru array public bernama admin subpage. Kemudian menambahkan fungsi baru yaitu with subpage yang memiliki parameter bertipe data string. Function ini bertujuan untuk menambahkan subpage dan function ini mereturn dirinya sendiri. Lalu menambahkan lagi fungsi add subpage yang memiliki parameter array. Fungsi ini berfungsi untuk merge admin subpage. Kemudian mengupdate fungsi add admin menu dengan menambahkan satu for each yang digunakan untuk menambahkan submenu. Lalu menambahkan sebuah kelas variabel baru bernama subpage, lalu mengisi dan kelas variabel subpage dengan dua data array pada fungsi construct. Kemudian mengupdate fungsi register pada file admin.php dan akan membuat metode chainingnya akan semakin panjang. Output dari penambahan dan update dari modul 4 yaitu adanya penambahan sub menulis data dan setting form seperti ini. Modul 5, menangani callback. Mengupdate fungsi construct yang ada di file admin dan menambahkan variabel baru yaitu subpage. Lalu merubah variabel setting yang semula di function construct ke function register, lalu menambahkan sebuah function bernama setPage cut variable page yang ada dalam function construct dan pindahkan ke function setPage.
Lalu mengupdate fungsi setpage untuk menampilkan yang ada di admin.php ke halaman setting admin plugin dengan cara mengupdate function setpage, yakni pada array dengan indeks callback di mana variable this mengacu pada variabel yang sudah didefinisikan di class base controller. Lalu membuat sebuah kelas baru untuk menangani sebuah callback yang ada di dalam admin bernama callback yang memiliki file baru dengan nama admin callback. Kemudian mengisi admin callback dengan fungsi admin dashboard. Lalu membuat instance class di admin callback dengan cara membuat objek baru dari kelas admin callback dengan menggunakan kelas variable callback. Output dari penambahan dan update dari modul 5 yaitu menampilkan isi dari variable pada file admin.php di folder templates yang di-download melalui kelas admin callback. Modul 6 membuat custom field pada sisi admin. Menambahkan 3 kelas variabel yaitu setting section dan field dan file setting API, lalu membuat fungsi baru yaitu register custom field. Kemudian membuat 3 fungsi set setting, set section, set field agar kelas variable setting, field, dan section dapat terisi datanya, lalu membuat fungsi baru bernama pjj option group, pjj admin section, dan pjj text example. Kemudian mendeklarasi beberapa custom field dalam kelas admin dengan cara membuat fungsi baru seperti ini. Kemudian memanggil 3 fungsi yaitu setting, set section, dan set field pada file admin.php seperti ini. Kemudian mengupdate fungsi register pada setting API seperti ini. Output dari penambahan dan update dari modul 6 seperti ini. Modul 6b menampilkan custom field pada sisi admin yang sudah dibuat pada modul 6. Pertama, buka file template, lalu pilih admin.php, ubah isi file admin.php dengan shortcode berikut. Kemudian menambahkan sebuah file baru pada form yang sudah kita buka tadi. Buka kelas admin.php yang berada di dalam file ing, lalu paste dan admin.php, edit pada file admin.php. Tambahkan sebuah function baru yang bernama pjj nama lengkap, lalu ketikkan tambahan source code seperti berikut pada file admin callback. Output dari codingan modul 6b adalah seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.